Kita beranjak ke topik lainnya, Saudara. Bupati Pati, Jawa Tengah Sudewo merespons keputusan DPRD yang tidak merekomendasikan pemakzulan dirinya. Sudewo berjanji untuk introspeksi diri dan meningkatkan kinerja. Sudewo bilang hasil pansus hak angket menjadi bahan dirinya mengoreksi diri. Ia berkomitmen meningkatkan kinerja di pemerintahan. Sudewo mengajak semua pihak baik yang pro maupun kontra bergandengan tangan bersama membangun Pati agar lebih baik. Kami akan komitmen bersama Pak Wakil Bupati akan komit untuk peningkatan kinerja, maka segala sesuatu yang menjadi materi dalam pansus itu sebagai koreksi atau introspeksi pemerintah. Dengan cara mengajak semua pihak, semua orang bersatu dan bergandengan tangan ya untuk membangun Kabupaten Pati. Sebelumnya dalam sidang paripurna di DPRD Kabupaten Pati, anggota parlemen setempat menolak pemakzulan Bupati Sudewo. Keputusan dibuat setelah DPRD bersidang selama 4 jam. DPRD setempat memilih memberi rekomendasi kepada Bupati untuk melakukan perbaikan. Dari total 7 fraksi di DPRD, 6 fraksi mengusulkan perbaikan kinerja. Hanya 1 fraksi, yakni PDI Perjuangan, yang setuju untuk pemakzulan Sudewo. Hasil dari rapat paripurna ya, hak angket yang dilanjutkan dengan pansus, kemudian dilanjutkan ke paripurna hak menyatakan pendapat adalah berupa rekomendasi perbaikan kinerja Bupati Pati ke depan. Ya, mohon maaf ya teman-teman media dan seluruh masyarakat Kabupaten Pati, itulah hasil akhir ya yang disampaikan oleh teman-teman DPRD Kabupaten Pati ketika bekerja hampir 2 bulan lebih ya dalam pembahasan menyikapi ya pembahasan terhadap kinerja Bupati Pati itu. Kami ajak Anda ke Pulau Dewata. Usai menjadi perbincangan publik, tempat wisata Extreme Park Bali di Turtle Beach, Nusa Penida ditutup sementara. Pansus Trap DPRD Provinsi Bali menilai lokasi itu melanggar aturan tata ruang dan mengantongi izin usaha yang bermasalah. Penutupan dilakukan setelah peninjauan langsung oleh Pansus DPRD setempat. Pansus Trap menyatakan tempat wisata itu telah melanggar ketentuan yang mengatur pembangunan harus berjarak minimal 100 meter dari bibir jurang. Extreme Park beroperasi di atas tebing setinggi sekitar 130 meter sehingga dinilai berisiko tinggi dan membahayakan keselamatan pengunjung. Pansus pun menemukan fakta lokasi wisata dimiliki warga negara asing asal Rusia dengan status izin yang belum jelas dan dipertanyakan keabsahannya. Selama ditutup, tim Pansus akan melakukan evaluasi dan mengecek ulang dokumen yang dimiliki tempat wisata itu. Di Bali pasal 50 ayat 3 itu Pak ya. Siapa yang menjamin kalau ada nanti korban di sini? Ini kan sudah kelihatan tebingnya ini perlu kita perdalam ya oleh dinas lingkungan bahwa ini tidak permanen, tidak kuat konstruksi kostur daripada tebing itu banyak yang retak-retak, itu banyak yang jatuh ya. Ini kalau kemudian ini jatuh siapa tahu jawab? Itu dia. Jadi nanti dia masih kita evaluasi perdalam izin. Ditutupnya sampai kapan? Sampai mereka kemudian bisa menunjukkan dokumen yang benar yang sesuai dengan regulasi ya. Tapi dia bisa menunjukkan saat itu ya kita evaluasi, bukan berarti begitu dia tunjukkan izin kemudian kita buka, nah, kita perdalam lagi. Izin itu kan relatif, bisa izin itu diteruskan, bisa juga dicabut. Sebelumnya, DPRD dan Satpol PP Provinsi Bali menghentikan sementara proyek lift kaca di Pantai Kelingking, Nusa Penida. Pengembang diwajibkan mengurus kelengkapan izin yang dinilai masih minim. Hasilnya, mega proyek bernilai 60 miliar rupiah ini dihentikan sementara. Petugas juga memasang garis polisi di sekitar proyek, sekaligus meminta pengembang mengurus izin baru menyusul temuan di lapangan yang tidak sesuai dengan izin yang sudah digantongi. Ada hal-hal yang belum dimungkinkan untuk dilanjutkan sementara. Ya, kita hentikan sementara. Simpelnya kita hentikan sementara, nanti menunggu perkembangan lebih lanjut. Apa yang menjadi permasalahan sehingga bisa dilanjutkan, ya kita tunggu dari operasi teknis nanti menyampaikan. Jadi sementara hari ini kita melakukan penghentian kegiatan sementara dengan memasang polis lain.